Oke, selamat siang untuk kita semua. Siang. Selamat Selamat siang, siang. Mbak. Oke, selamat siang. Siang, Ya, oke, kita akan mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta doa dipimpin oleh Freya gantian. Silakan Freya mimpin doa. Terima kasih atas berkatnya Tuhan hari ini. Kita akan memulai pelajaran matematika. Semoga kita dapat memahami materi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Freya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang fungsi trigonometri, khususnya mencari turunan pertamanya. Oke, di Google Classroom ya, materinya sudah ada ini ya. Turunan fungsi trigonometri. Perhatikan ya, rumus turunan pertama dari suatu fungsi y sama dengan fx baik aljabar maupun trigonometri, rumus dasarnya sama. Simbolnya juga sama. dy per dx itulah simbol turunan pertama. dfx per dx, y aksen, f aksen x yang dirumuskan dengan fx tambah h dikurangi fx per h itu adalah untuk h mendekati 0. Ini adalah rumus turunan pertamanya. Ya. Nah, sekarang rumus turunan pertama dari y sin x, turunan pertamanya adalah cos x. Coba kita akan cari bagaimana cara menemukan rumus ini seperti soal di nomor 1. Soal nomor 1, tentukan turunan pertama y sama dengan sin x cara limit ya. Tentukan rumus ya. Ini kita akan coba mengerjakan soal nomor 1, menentukan apa? Ya, menentukan rumus y sin x dengan cara limit. Oke, coba kita bahas dengan menggunakan rumus limit ini. Oke, coba ya, kita coba di sini. Misalnya saya tulis, diketahui tadi apa? Y sama dengan sin x, ya. Ditanya y aksen sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Y itu adalah fungsi x. Bisa kita tulis y sama dengan fx sama dengan sin x. Paham ya? Oke, rumus f aksen x dengan limit adalah ya, ada rumus limit ya. Nah, ini limit. Lalu di sini saya tulis limit ya. Fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, ini. Jadi ini adalah untuk mencari turunan pertama dari y sin x menggunakan rumus ini. Oke, sama-sama perhatikan. Ketika di aljabar sudah pernah. Oke. Sama-sama ya. F aksen x silakan dijawab ya. Sama dengan ini, saya copy saja biar cepat. Yang saya ganti adalah fx tambah h. Kalau fx sama dengan sin x, maka fx tambah h jadi apa? Jika fx sama dengan sin x, maka fx tambah h jadi apa? Halo? Sin x plus h. Ya, gantilah x dengan x tambah h. Berarti ini menjadi apa? Sin x tambah h. Fx tetap sin x ya. Paham sampai sini? Oke. Sekarang apa rumus sin dikurangi sin? Di modul ini sin kurang sin sudah saya berikan tadi, sin kurang sin ya. Rumus sin x dikurangi sin y, sin x dikurangi sin y ya. Ya, sin x dikurangi sin y. Perhatikan, y sama dengan sin x dikurangi sin y, ini double, sin x kurangi sin y, 2 cos setengah x tambah y sin setengah x min y. Oke, perhatikan ya, kita gunakan rumus itu. Oke, sama-sama. Jadi f aksen x sama dengan
Oke, agar cepat ini saya copy saja, tinggal kita ganti rumus yang di atas. Kan penyebutnya tetap, ya. Nah, ini jadi apa rumus ini? Ini saya hapus semua. Kita akan usul rumus baru. Apa rumusnya? Apa? 2 cos 2 2 cos cos setengah. Ada setengahnya ya. 2 cos setengah, ya. Ada cos setengah, lalu jumlah, ya. 2x. Nah, kita pakai biasa dulu, nanti baru kita sederhanakan. 2 dalam kurung dijumlahkan apa? X tambah H ditambah X, ya, betul. Lalu Ya. sin, ya. Sin berapa? Setengah. Terus X plus H. X plus H. NX. Ya. Setengah X plus H, ya kan? Dikurangin X. Oke, sekarang ini sudah ubah rumus ini, rumus pengurangan menjadi rumus perkalian sudah ya. Sekarang saya copy lagi aja ini. Lalu kita sederhanakan hasil untuk membilang. Sederhanakan hasilnya, coba. Ya berapa? 2 cos, langsung hasil akhir berapa? X ditambah H ditambah X. Jadi berapa hasilnya? 2x plus H. Berarti Setengah 2x. X. 2x tambah H ya? Ya. Betul, ini apa ini? Tinggal H. setengah H, ya. Betul ya? Nah, sekarang ini kan limit, ya. Ini bisa kita pecah karena limit H mendekati 0, maka sin setengah H per H berapa nilainya? Sin setengah H per H berapa nilainya? Setengah. Berarti F aksen X, ya, sama dengan 2 cos, ini kan hanya mendekati 0. Saya ganti hanya mendekati 0. Berarti 2 cos setengah 2x, betul? Kalau hanya mendekati 0 kan? 2 cos. Betul. Nah, ini 2 cos. Ya. Ini kan hanya 0 saya. Jadi tinggal gini, betul? Hanya kan habis. Terus dikali dikali berapa? Ini sin setengah H per H berapa? Sin setengah H dibagi H. Setengah, ya, setengah. Nah, sudah selesai. Berarti sama dengan berapa hasilnya? Berarti F aksen X sama dengan 2 dikalikan setengah berapa? 1. Ini berarti tinggal apa? Cos X. Ya. Nah, sudah. Berarti kesimpulannya, jika diketahui Y sama dengan sin X. Ya. Apa? Mau tanya, Pak? Iya, silakan. Mau tanya. Itu kan tadi kan ada 2x plus H ya, Pak? Iya. Dikali sin setengah H. Iya. Nah, kalau yang sin setengah H per H kan setengah. Apa? Setengah hasilnya. Ya, setengah ya, Pak. Iya. Ya, itu setengah. Terus H yang di kiri itu kok bisa hilang juga, Pak? Tapi H mendekati 0. Kan gantinya, oke. Coba ini saya tulis. Dimasukkan 0. Iya, Pak. Ini kan sebetulnya penulisannya kan ada 2 kali. Kalau mau saya tulis 2 kali, begini, perhatikan. Paham ya? Coba saya tulis gini. Kalau mau tulis 2 kali boleh gini. Berarti limit H mendekati 0. Lalu yang ini saya hapus. Ya. Bentar, ini saya hapus saja dulu. Ini kan apa? 2 cos. Nah, ini kalau ya. Oke, dikalikan lagi ya. Limit, ini ada lagi limitnya juga, tetap ditulis sama mendekati 0 agar nggak bingung. Oke. Lalu yang ini saya copy aja ini, nanti tinggal ntar. Oke, saya perbaiki aja dulu. Ini saya hapus. Lalu yang ini biar lebih rapi dulu, perhatikan.
Lalu ini saya hapus. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Limit 2 cos setengah 2x tambah H sin setengah H per H. Ini kita sudah belajar limit trigonometri sebelumnya. Maka ini sebenarnya limit 2 cos setengah 2x tambah H dikali limit ya setengah H per H untuk H mendekati 0. Yang di kiri ini hanya mendekati 0. Ya. Hanya mendekati 0. Ya. Kalau hanya mendekati 0 tinggal 2 cos setengah 2x. Betul ya? 2 cos setengah 2x. Yang ini limit setengah H per H adalah setengah. Jika dikalikan sudut dengan sudut, ini setengah dikalikan 2x adalah x. 2 dikalikan setengah ini adalah 1. Paham ya? Halo? Paham. Paham ya? Oke. Paham, Pak. Oke, berarti kesimpulannya kalau adik ketahui Y sama dengan sin X, ya. Kalau adik ketahui Y sin X, maka turun pertamanya adalah, ya, jangan lupa Y sama dengan sin X, maka turun pertamanya Y aksen, ya, sama dengan apa? Cos X. Ya. Oke. Jadi soal nomor 1 yang di sini, yang di mana? Yang sini sudah terjawab. Dengan cara yang sama, tentukan turun pertama dari Y cos X dengan cara limit juga, ya. Oke, bagaimana kalau Y tan X? Y sama dengan tan X. Tan itu sin per apa? Tan itu kan sin per cos. Coba dilihat di sini. Nah, nanti kalau dengan cara yang sama, kalau Y sama dengan cos X, nanti kamu temukan min sin X. Berarti jawaban nanti turun dari cos adalah min sin X. Turun dari sin adalah cos X. Bagaimana kalau turun dari tan? Tan itu kan sudah lanjutannya. Tan itu berarti sin per cos kan? Maka kita gunakan rumus pembagian. Ya. Jadi soal Y sama dengan, kita akan jawab soal nomor 3. Y sama dengan tan X dengan cara rumus pembagian. Ya. Coba kita jawab. Oke. Ya. Nah, Y sama dengan Fx sama dengan tan X, ditanya apa? F aksen X sama dengan berapa? Kan gini toh? Iya, betul? Nah, sekarang kita jawab. Maka F aksen X atau Y aksen, kalau Y sama dengan, nah perhatikan, Y sama dengan tan X. Ya, kita jawab. Y sama dengan tan X. Tan X itu bisa kita ubah menjadi apa bentuknya? Tan X itu adalah sin per cos. Berarti sin X per cos X. Ya, per cos X. Maka, perhatikan, kalau saya misalkan U adalah sin X, maka U aksen apa? Cos X. Ya, sama dengan cos X. Kalau dikatakan V sama dengan cos X. Tadi apa rumusnya? Turun dari cos. V aksen. Ya, V aksen sama dengan min sin X. Nah, sekarang kalau dianggap ini U, ini V, maka I aksen. Jadi apa rumusnya? I aksen yang tadi pembagian ya adalah U aksen V ya dikurangin V ya, U aksen V dikurangin V aksen U dibagi V kuadrat. Jangan lupa V kuadratnya ya. Nah, ini rumus pembagian untuk turunan. Ya, aljabar sudah terbiasa toh. Oke, sekarang kita ganti U aksen, ganti V dan ganti V aksen. Oke, sama-sama jawab apa ini? Cos X dikalikan U aksen berarti cos X dikalikan Min sin X. apa? Min sin X. U aksen V. U aksen kan
cos X dikalikan V-nya apa? Cos X. X ya. Dikurangin apa? V aksen. V aksen apa? Min Sin X. sin X dikalikan U X. sin X dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat itu apa? V-nya adalah cos kuadrat X. Ya, cos kuadrat ini saya naikkan. Cos kuadrat X. Oke, kita sederhanakan. Ya. Yang di bawah tetap ya, saya copy aja langsung di bawah kan, sama ya. Saya tulis lagi langsung di bawah. Yang perlu kita sederhanakan di atas seperti cos X kali cos X jadi apa? Cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Min kali min plus sin X kali sin X berarti sin kuadrat X ya. Oke, jadi apa hasilnya? 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat X. Seperkos itu apa ya? 1 per cos itu sama apa? Sekan atau kosekan? Sekan ya. Jadi ini berarti sama dengan sekan kuadrat ya. Sekan kuadrat. Udah. Berarti kalau diketahui sebagai kesimpulannya, jadi diketahui jika Y sama dengan tan X, maka rumus turunan pertamanya adalah maka Y aksen itu sama dengan sekan kuadrat X atau cos kuadrat seperkos kuadrat X. Oke, ada pertanyaan? Ya. Saya masih bingung. Yang mana? Dapat dari seperkos kuadrat X itu dapat dari mana itu? Rumus. Ini kan ada rumusnya. V kuadrat. Apa V? Kan cos. Iya. Paham? Ini kan V kuadrat. Rumusnya kan V kuadrat. Ya. Cos kuadrat. Ini cos kuadrat X tambah sin kuadrat X nilainya 1. Identitas. Perhatikan lagi yang tadi yang saya sampaikan. Di rangkuman identitas ketika belajar ini harus ini. Ingat lagi. Catat, ingat kembali. Rumus identitas sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sudut rangkap sin 2X nanti diulang lagi. Lalu ini kamu lengkapi sendiri. Agar kamu kan sudah mempunyai catatan ketika kelas 11 kemarin. Ya. Sin X dikurangi sin Y. Oke, ini kelebihan E-nya ya. Nanti diedit sendiri aja, dicoret di itunya. Oke, paham ya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang tadi nanya tadi yang seper cos kuadrat X tadi? Siapa? Halo? Gilbert, Pak. Gilbert. Pak. Gilbert gimana Gilbert? Sudah paham? Ya. Paham, Pak. Paham ya? Jangan malu-malu loh ya, kita online. Jadi kalau nggak ngerti langsung ditanya saja karena ini langsung masuk bahan ulangan blog, tinggal hari ini pertemuannya. Ya. Kan minggu depan sudah ulangan. Ada lagi? Sudah paham? Gilbert, paham? Ya, paham, Pak. Paham ya? Oke, berarti perhatikan caranya tadi. Y sama dengan Fx sama dengan tan X. Ya. Mencari turunan pertamanya menggunakan rumus pembagian tan X sama dengan sin X per cos X. Ingat rumus identitas ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka rumus Y tan X turunan pertamanya adalah sekan kuadrat X. Oke. Ya. Soal nomor, perhatikan. Oke. Nah, bagaimana berarti soal nomor 1 sampai nomor 6 itu sudah bisa kamu kerjakan dengan cara limit ya. Ini kalau cara limit nomor 1 dan 2, cukup nomor 1 dan 2 saja cara limit. Tan X berarti pakai rumus pembagian. Kotangen X juga pakai rumus pembagian. Kotangen itu apa? Kalau tan sin per cos, kalau kotangen Pertan. Kalau tan sin per cos, kotangen sepertangen kan atau cos per sin. Cos per sin. Ya, cos per sin. Kalau sekan seper
cos, gunakan rumus Cos. tambah, iya. Kosekan sin. Iya. Nah, sekarang kita akan masuk ke nomor 7. Bagaimana caranya mencari Y sama dengan 10 sin 10x min 8. Kita coba jawab dengan cara dalil rantai dan fungsi komposisi. Perhatikan yang soal nomor ini. Ya. Coba kita jawab dengan dua cara, ya. Ya. Dengan dalil rantai dan fungsi komposisi. Coba dalil rantai. Nah, yang dalil rantai maksudnya ini. dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dx. Sudah pernah di kelas 11, ya. Ini kalau pemisalan, ya. Satu kali pemisalan, ini dua kali pemisalan. dy per dv, ini dy per dp, ini untuk dua kali, ya. dy per dx sama dengan dy per dv, dp per du, du per dx, ya. Yang penting ini dy per dx diawali dengan dy, diakhiri dengan dx. Perhatikan, awali dengan dy di atas, diakhiri dengan dx karena dikali silang habis du-nya, ya. Ya. Oke. Sementara rumus komposisi fungsi, ya. Komposisi fungsi kalau ada y sama dengan fx, y sama dengan fx, maka y aksen f aksen gx dikalikan g aksen x. Nah, ini, ya, rumus komposisi fungsi. Oke, perhatikan, akan saya jelaskan dengan dua cara. Oke, soal yang pertama. Oke. Nah, kita jawab satu dulu, ya. Dengan dalil rantai, ya. Satu dengan dalil rantai. Oke, perhatikan, y sama dengan 10 sin x. Sin 10x min 8. Perhatikan, ya. Nah, maka ini, ya, tetap nanti menggunakan rumus dasar. Turunan, coba saya tanya, kalau turunan pertama dari sin x apa? Turunan dari sin x apa? Sin x. Cos X. Cos x. Kalau sin u? Cos U. Cos U. Cos u. Oke. Cos U. Nah, perhatikan, ya. Ini saya misalkan, misal u sama dengan 10x min 8. Maka karena ini kita pakai dalil rantai, maka penulisannya pakai simbol du per dx. Ini kan turunkan u terhadap x, maka saya tulis menjadi apa? Du per dx. Du per dx. Du per dx sama berapa? Du per dx sama dengan, turunkan, 10x kurang 8. 10, ya. Oke. Sekarang kalau y sama dengan 10 sin x, maka y jadi berapa sekarang? Y sama dengan 10 sin u. Paham sampai sini? Paham. Ya kan? Paham. Sin 10x dikurangi 8 saya ganti dengan u, maka kita cari, ya. Oke, ya. Maka simbolnya diturunkan y terhadap u, maka tulis apa? dy per du. dy per du. Turunkan y terhadap u, maka ditulis dy per du sama dengan konstanta yang di depan tetap 10 dikalikan sin u. Apa turunan dari sin u? Tadi kalau turunan dari sin x adalah cos x. Turunan dari sin u apa? Cos u. Nah, maka ini karena dalam x kembali lagi dari apa? U-nya kembalikan dalam x lagi, berarti 10 cos, apa U-nya tadi? 10x min 8. Sampai sini paham? Ya? Paham, ya? Nah, sekarang kan yang ditanya, ya, yang ditanya apa tadi? Ya, ya, yang ditanya di sini adalah, y aksen. Y aksen atau dy per dx. Yang ditanya kan y aksen atau dy per dx. Nah, ini
Yang ditanya adalah dy per dx. Maka dy per dx dengan dalil rantai akan kita jawab. Oke, perhatikan. Apa rumus tadi? dy per dx sama dengan, jadi apa? dy per du, ya. dy per du dikali dx. dy per du dikalikan apa? du per dx. du per dx. du per dx. Jangan salah ketik ya, ini namanya berantai ya. Rantai kan tertutup dia ya. Jadi awal dan akhir kembali lagi awal dan akhirnya. Ini awalnya, ini akhirnya, maka dy per dx. Udah. Ini sama dengan ganti dy per du berapa? dy per du dy 10 ya, titik ya. du dy per du keliru. dy per du adalah ini 10, iya itu 10 Iya. cos. ya. Ya, paham ya? dy per du dy per du 10 cos 10 x min 8 dikalikan apa? Kali 10. Kalikan 10. Oke, sama dengan, berarti yang bisa dikalikan hanya 10 dengan 10 ini ya. Ini kan sudut nggak boleh dikalikan dengan 10 ini ya. Berarti jawabannya 100 cos berapa? 10 x min 8. Inilah jawabannya dengan cara dalil rantai. Paham? Halo? Silakan. Ada yang iya, ada yang bertanya silakan. Kalau ada yang bertanya silakan. Paham ya? Oke. Kita akan menjawab ini dengan cara yang kedua. Oke. Saya buat layar baru aja. Dengan apa? Fungsi komposisi. Cara yang kedua ya. Fungsi komposisi. Oke. Fungsi komposisi ini adalah fungsi f kelebihan. Fungsi komposisi. Perhatikan rumus komposisi fungsi di sini ya. Ini bisa kamu buktikan dengan cara, perhatikan rumus fungsi komposisi. Kalau y sama dengan fgx, y aksen sama dengan f aksen gx dikalikan g aksen x ya, rumusnya. Ini bisa dibuktikan dengan cara dalil rantai. Coba kita gunakan aja langsung, perhatikan ya. Dengan cara perhatikan di sini y sama dengan fungsi komposisi fgx, maka y aksen y aksen ya. Rumus pertamanya adalah sama dengan f aksen dalam kurung gx, perhatikan, dikalikan g aksen x. G aksen x. Oke, coba kita gunakan analogi. Misalnya saya buat ini, y sama dengan oke. Kalau ini menggunakan analoginya, maka sebagai fungsinya adalah, ini adalah sebagai fungsinya mana nih? Maka ini sebenarnya kalau bisa ditulis adalah sebagai fungsi f-nya adalah sin 10x. Maka dikatakan kalau ini, kalau saya misalkan ini sebagai gx-nya berapa di sini? Gx-nya 10x min 8. iya, 10x min 8. Sebagai fx-nya 10 sin. iya, jadi kalau mau dipecah ini ya agar sama dengan itu, maka sebagai fx dia, sebagai fx-nya adalah 10 sin ya x, betul? Dan sebagai gx-nya adalah apa?
10 X min 8. Nanti kalau kembalikan dengan cara komposisi, pasti jawabannya kembali ke sini. Tapi kamu belajarnya jangan ini, kamu kebingungan, gunakan turunkan fungsinya lalu sudutnya. Perhatikan, saya gunakan dengan cara cepat. I aksen ya sama dengan 10 tetap ya. Ya. Tundaisin apa? Tundaisin apa? Cos. Berarti tetap ini cos 10x min 8. Ya. 10x min 8. Lalu tundai sudutnya. Ini kan 10x min 8. Tundai 10x min 8 berapa? 10x min 8 10. Udah selesai. Jadi berapa jawabannya? Sama dengan 100 cos 10x min 8. Berapa? 10x min 8. Maka sebagai kata kunci turunkan fungsi ya. Turunkan fungsi lalu sudutnya. Itu kata kuncinya. Maka saya katakan ini istilahnya tur apa? Pang fung sudut. Nah, gitu ya. Ini turunkan fungsi sudut aja. Ini turunkan fungsi sudut. Nah, ini. Turunkan fungsi sudut. Ya. Coba saya ambil satu contoh, perhatikan. Kalau sebut Y sama dengan sin 10x kuadrat, perhatikan 10x kuadrat ditambah 8x dikurangi 10. Nah, misalnya gini. Maka I aksennya ya. I aksen dengan menggunakan komposisi fungsi dengan cepat. Oke, perhatikan. Turunkan fungsinya dulu. Turun dari sini apa? Cos. Iya, langsung berarti ini semua langsung berarti ini menjadi turunan ini adalah cos. Ini langsung cos. Lalu kali turunkan sudutnya. Sudutnya berarti turun dari ini berapa? X plus 8 Semuanya ini berarti 20x plus 8. plus 8. Udah selesai. Turunkan fungsi dan sudutnya. Maka jawabannya terakhir tinggal disusun aja. Berarti buka kurung 20x ditambah 8 apa? Cos berapa? 10. Ini langsung aja saya copy ini. Cos. Oke, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gunakan ini. Y F Gx Y aksen adalah F aksen Gx. Maka turunkan fungsinya dulu. Fungsi F aksen aja. F aksen Gx. Gx-nya tetap. Dikalikan G aksen ini dalam. Ngerti ya? Berarti F aksen Gx. Atau kalau kamu bingung gunakan dalur rantai tadi yang berantai. Sama ya. Kamu pilih yang mana? Menggunakan dalur rantai ini boleh ya. Mana dalur rantai tadi? Dalur rantai mana dalur rantai tadi ya? Apa? Yang dalur rantai. Oh ini, bukan. Oh bukan ya. Bukan. Yang dalur rantai yang paling kanan nih. Oh bukan. Tadi benar kan? Yang mana dalur rantai ya? Yang dalur rantainya tadi mana dalur rantai tadi? Coba, itu sudah paling atas. Sudah paling atas. Oke, ini dalil dengan cara fungsi komposisi ya. Oke, perhatikan berikutnya. Oke. Berarti kamu sudah bisa memahami, mengerjakan dengan cara limit, dengan cara dalil rantai dan fungsi komposisi.
Bagaimana kalau soalnya bervariasi? Perhatikan soal berikutnya. Ya, secara umum sudah selesai materi kita. Coba saya ambil ini. Bagaimana kalau mengerjakan soal nomor 8? Ya. Ya. Mau pakai dalil rantai dan fungsi komposisi. Coba ya, kita bahas. Oke. Y sama dengan cara misalnya dalil rantai. Dalil rantai, perhatikan ya. Ini soalnya kurang. Kok sama ya soalnya? Pangkat. Oh, pangkatnya nggak muncul ya? Nggak bisa langsung Pangkatnya tercopy. Sin 20 ya. Sin pangkat 20. Oke. Ya. Nggak bisa langsung terekam apa yang pangkatnya ini. Ini saya hapus dulu. Y sama dengan sin 20-nya nggak masuk, nggak pangkat. Oke, ini saya edit sini. Oke. Soal ini coba kita cari dengan cara dalil rantai. Perhatikan ya. Dengan cara dalil rantai. Kita jawab, perhatikan. Oke. Maka kita cara memisalkannya adalah ini kita tulis dulu dalam bentuk yang umum, ya, yang umum artinya berarti ini menjadi apa? 10. Ini saya buat kurung siku. Sin buka kurung 10x dikurangi 8 tutup kurung. Lalu yang dipangkatkan ini semua kan? Pangkat berapa ini? Pangkat 20. Nah, dalil rantai adalah bagaimana caranya membuat rantai-rantainya sehingga gampang dihubungkan, ya. Oke, kalau gini kita jawab, yang kita misalkan U apa dulu? Yang paling gampang memisalkan U adalah yang paling dalam dulu kan, 10x sudutnya dulu. Perhatikan ya. Caranya adalah sudut fungsinya, sudutnya dulu ya. Sudutnya berapa? 10x min 8. Maka ini cari. Gunakan ya, kita mau mencari turunan bukan tanda panah dua arah. Ini adalah mencari dy du per dx. Du per dx-nya berapa? Ayo. Kalau U 10x min 8, maka du per dx sama dengan 10. Oke. Ini sebagai U. Maka sebagai V adalah sin U. Ini kan tadi U kan? Maka ininya sekarang sin. Ada V adalah sama dengan sin U. Paham sampai sini? Yang pertamanya sebagai U. Maka ini menjadi apa? Sin U sebagai V-nya. Sehingga kita cari sekarang apa? Turunannya. Ya. Berarti dv per dv dibagi dv per du ya. dv per du turunannya. Oke, berapa? Kalau V dengan sin U, maka dv per du berapa? Turunkan V terhadap U. Turun dari sin apa? Turun dari sin U adalah cos U sama dengan, ganti U-nya langsung. Cos, buka kurung. Berapa? 10x min 8. Paham ya? Oke. Sekarang ini kan sudah ada UV. Sekarang misalnya saya misalkan Y, maka Y menjadi apa sekarang? Maka Y menjadi apa? 10 V pangkat 20. Iya, paham sekarang ya? Maka persamaan Y menjadi sederhana. Jadi kalau U sama dengan, berarti persamaan Y ini adalah Y 10 sin pangkat 20, 10x min 8, ternyata bisa ditulis menjadi Y sama dengan 10 V pangkat 20. Maka turunkan ini dengan cara aljabar. Ya. Turun aljabar jadi apa ini? dy per
DV DV sama dengan berapa? 200 200 V, bukan X. V pangkat 19. Paham ini? Sampai ini? Paham? Kalau ini mau disederhanakan nggak apa-apa, nanti jawaban akhir yang mau kita tulis agar nggak terlalu panjang nulisnya boleh. Mau langsung kamu ganti V itu boleh ya dengan ini. Tapi agar nulisnya nggak berulang-ulang ya. Ini juga kalau mau ditulis terakhir juga nggak apa-apa. Berarti di cos U nggak apa-apa ya. Oke, misalnya ini saya berartikan di cos U juga nggak apa-apa misalnya gini ya. Nanti jawaban akhir yang kita sekarang kita buat rantainya. Ditanyakan dy per dx. Maka rumus dy per dx itu apa? Rumus dy per dx ya. Oke, ini oke. Oh, kok keliru. Edit. Ini ini. Ya, kita akan mencari apa? dy per dx ya. Y aksen itu sama dengan dy per dx. Ya kan mau tanyakan ini. dy per dx kita buat rantainya. dy per dx sama dengan apa? dy diawali dengan dy kan? Berarti dy per dv dikalikan dv per du. dv per du dikalikan du per dx. Iya, du per dx. Berarti yang ada semua di situ ya. Nah, ini sama dengan tinggal diganti dy per dv ini berarti 200 V pangkat 19. Ya kan? Betul? Yes ya? Dikalikan. Lalu dy per du cos U. Ya. Lalu du per dx 10. Nah, sekarang ini kita tulis dulu yang bisa dikalikan yang mana? 200 kali 10 kan? Berarti berapa? 2000 ya. V pangkat 19 cos U. Ya. Perhatikan. Nah, sekarang jawaban ini kan soalnya dalam X. Ya kan? Maka ini semua harus dalam X. Gantilah berarti apa ini? Apa itu V? V adalah sin U. Paham ya? V adalah sin U. Berarti 2000 ya. Kurang siku sin U. U-nya apa tadi? U-nya adalah 10X ditambah dikurangin 8. Kurangin 8. Tutup kurung siku lagi pangkat 19. Pangkat 19. Lalu dikalikan lagi apa? Cos U. Cos U-nya berapa? 10X min 8. Paham sampai sini? Nah, ini kan kembalikan penulisan yang standar. Ini kan 19 kembali berarti sin pangkat 19. Oke, maka sudah selesai. Maka jawaban terakhir I aksen sama dengan berapa? 2000 sin pangkat 19. Nanti pangkat saya tulis 10X min 8. Ini kan pangkat 19 ya. Pangkat 19. Lalu apa ini? Cos buka kurung 10X min 8. Paham ini sekarang jawaban terakhir? Halo? Silakan kalau ada yang bertanya. Paham? Pak, ada yang belum. Yang mana? Pak,
Pak. Ya, silakan. Mana yang Saya nggak itu Pak? ya Pak. Ya. Saya itu bingungnya tuh apa dalam lambangnya DU per DX, DV per DU, terus DY per DV itu dapat dari mana ya Pak? Terus urutannya tuh kayak apa? Oke, perhatikan ya. Oke, perhatikan. Urutannya kan sudah saya katakan tadi di awal. Oke. Oke, ini saya tulis lagi aja biar nggak ini. Perhatikan ya. Ini masalah urutan ya. Perhatikan ya. Kalau bertanya tentang urutan, nah ini. Nah, berarti soal ini kan urutannya. Oke, saya tulis dulu ini. Copy. Oke, saya masuk ke halaman yang baru aja nanti. Ya. Oke, perhatikan. Nah, ini kan Y10 sin pangkat 20 2x min 8. Ya, ini pangkat ini saya tulis menjadi 10 sin 10x min 8 pangkat 20. Maka urutannya ya, untuk mencari nilai Y, misalnya saya ketahui X-nya 20. Apa yang kamu kerjakan? Urutan pekerjaannya. Misalnya kalau diketahui masalah urutan, misalnya saya ganti X sama dengan katakan 5 gitu ya. X sama dengan 5 derajat, tapi nggak usah terus derajat. X 5 derajat misalnya ya, agar nggak terlalu lama mengetik. X sama dengan 5. Bagaimana cara menulis urutannya? Maka Y menjadi apa? Y sama dengan mengganti. Maka yang kamu ganti adalah X sama dengan 5. Berarti sudutnya dulu kan? Iya. Iya, berarti ganti sudutnya dulu. Berarti 10 kali 5 dikurangi 8. Berarti sin berapa ini? Sin berapa? 10 kali 5 berapa? Sin 42. Sin 42 ya? Betul? Ya. Sin 42. Maka langkah pertama kan ganti X-nya dulu. Berarti menjadi sin 42. 42 sudah tahu. Berarti mencari nilai sin 42. Paham ya? Saya ulang. Ganti X dengan 5. Berarti 10 kali 5 dikurang 8. Berarti 42. Setelah ketemu 42, dicari sinnya. Sin 42. Setelah tahu sin 42, maka dipangkatkan 20. Ini dipangkatkan 20. Nah, itu masalah urutan. Karena tanya masalah urutan. Ya. Pangkat 20. Ya. Lalu kita cari pangkat 20. Berarti sin 40 dipangkatkan 20. Baru dikalikan 10. Dikalikan 10. Nah, ini kalau mencari Y sama dengan 5, ini hasil akhirnya. Paham? Oke. Sekarang saya kembalikan. Maka cara pemisahan tadi, memisahkan sudutnya. Mati kalau mencari X sama dengan 5, 10X min 8 dicari dulu. Maka U itu sama dengan berapa? 10X min 8. Paham? Nah, setelah ini dapat mencari sinnya, maka ini kita misalkan. Jadi V sama dengan sin U. Paham tadi ya cara kerjanya? Paham ini? Nah, setelah sin U, maka Y sama dengan berapa? 10 kali V pangkat berapa? 20. Nah, itu prosesnya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi proses membuat U, V, dan Y. Jadi bentuk Y ini kita buat menjadi lebih sederhana. Berarti U 10X min 8. Nah, sudah tahu simbol-simbol ini, maka sekarang mencari simbolnya. U diturunkan U terhadap X. Nah, maka notasi simbolnya adalah, itu masalah kesepakatan penulisan. Diturunkan U terhadap X, maka ditulis apa? Ayo penulisnya bagaimana? Diturunkan U terhadap X, maka ditulis DU per DX. Ya, DU per DX. Ya, sama dengan cari sendiri nanti kan. Latihannya kan sudah kita bahas tadi kan. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ini? V sama dengan sin U, maka turunkan V terhadap U, maka ditulis apa? DV per DU. DV per DU. DV per DU. Ini DV per DU. Oke. Nah, sekarang untuk ini Y. Diturunkan Y terhadap V. Diturunkan Y terhadap V. Maka ditulis apa? DV per DY per
DY apa? Per DV. Sudah jelas? Siapa yang bertanya tadi tentang masalah urutan? Bagus ya kalau Jelas, bertanya. Pak. Jelas ya? Jelas. Nah, ini masalah urutannya. Ini namanya berantai. Namanya berantai ya. Kalau berantai itu berarti tahu urutannya. Ya, seperti estafet ya, dari si A ke si B ke si C. Berarti bagaimana membuat berantai Y sama dengan 10 sin pangkat 20 2x min 8. Ya. Caranya tadi kalau saya ambil X sama dengan 5, maka X sama dengan 5 dicari dulu pada sudutnya ini. Paham ya? Paham? Halo? Paham ya? Nah, sekarang soal ini coba kita cari dengan cara ya, soal yang tadi dengan cara yang ini tadi sudah dengan cara dari rantai, ya kan? Ya, dari rantai. Sekarang coba soal ini kita cari dengan cara komposisi fungsi, ya. Perhatikan. Ini materi terakhir, perhatikan. Ya, mencari, tentukan colom pertama dari ini dengan ini ya, dengan cara apa? Cara komposisi fungsi, cara komposisi fungsi. Maka ini cara komposisi fungsi ini saya buat aja gini dengan cara cepat aja, perhatikan. Y aksen, perhatikan. Y aksen. Nah, kalau cara komposisi fungsi sebetulnya ini kalau Y sama dengan, berarti kan 3, Y sama dengan kalau ada F dalam kurung G dalam kurung H X, nah gini. Betul ya? Kurungnya betul ya, sama dengan, maka tanda panah Y aksen. Nah, Y aksen sama dengan, maka yang pertama adalah menurunkan F-nya dulu. Perhatikan ya. Ya, maka diturunkan adalah hanya F-nya saja. F aksen G ini tetap semuanya. Lalu dikalikan lagi. Turunkan yang kedua adalah G aksen. Ya. Ini hanya G aksen. Yang terakhir adalah H aksen. Oke. Untuk mempermudah agar nggak bingung, langsung aja saya gunakan istilah ini adalah turunkan pangkatnya ya. Kalau dia ada soal seperti ini ya, maka istilah saya turunkan pangkat fungsi sudut sud. Nah gitu ya. Turunkan pangkat fungsi dan sudut. Oke, sekarang saya tulis ini. Ya. Oke, sekarang I aksen sama dengan, perhatikan. Ini kan sudah kita tulis pangkat. Jadi penulisan ini 10 sin pangkat 20, 10 X min 8, saya tulis menjadi 10 sin 10 X min 8 pangkat 20. Sama dengan, turunkan pangkatnya dulu. Apa pangkatnya ini? Berarti 10 kali 20 berapa? 200. Berarti 200. Berarti ini saya tulis saja, turunkan dulu. Ini fungsi asalnya. Semuanya ini turunkan dulu. Langsung seperti biasa. Berarti jadi berapa ini? 200. 200 pangkat. Berapa ini? 19. Paham? Oke, paham ya? Turunkan pangkatnya dulu. Lalu turunkan fungsinya. Fungsinya apa? Adalah sin. Turun dari sin apa? Turun dari sin ini, turun dari dalam kurung ini apa? Hanya sin, turun fungsi, cos ya. Maka turun dari sin adalah cos. Maka ini jadi cos. Nah, berarti kita masuk tahap yang kedua sudah. Sekarang yang terakhir, sudutnya. Sudutnya adalah 10x min 8. Berapa sudutnya? Turunnya? 10. Udah selesai. Maka kalau dihitung, I aksen sama dengan, hitung seperti biasa. 200 kali 10 berapa? 2000. Ya. Lalu penulisan sin pangkat 19 ini langsung aja. Sin ini pangkat 19. Nanti pangkatnya 10x
min 8. Nah, ini saya tulis. Udah. Lalu cos 10x min 8. Paham? Sama nggak jawaban yang pertama tadi? 2000 sin pangkat 19, 10x min 8. Sama nggak jawabannya dengan ini? Yang dengan cara sama ya? Sama? Oke, dalam ujian nasional atau dalam beberapa waktu yang lalu, jawaban ini ternyata penulis soal tidak puas dengan bentuk ini. Biasanya ini diubah dengan sudut rangkap. Jawaban akhir. Maka I aksen ini coba kita tulis dengan menggunakan sudut rangkap. Apa sudut rangkap? Nah, ini. Coba kita menggunakan jawaban itu diserahkan dengan sudut rangkap. Mana sudut rangkap tadi? Menggunakan ini, ya. Menggunakan sudut rangkap, ya. Apa rumus sudut rangkap? Y sin 2x sama dengan ini sudut rangkap. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Nah, sekarang rumus ini coba kita gunakan dalam pembahasan soal terakhir tadi. Mana ini? Ini ya. Ini udah terlalu banyak ini. Mana? Ini. Nah, intinya kan harus muncul 2. Maka ini 2000 dibagi 2 dulu berapa? 2000 dibagi 2 berapa? 1000. Berarti ada 1000 ya dikalikan 2 kan? 2 ya kan? 2000 kan 2000 ini kan 1000 kali 2 atau saya tulis gini ya. Berarti 1000 dikalikan sin pangkat ini 18, ambil 18 dulu ya. Kalikan pangkat 18 buka kurung. Ini tetap 10x min 8. Lalu saya kalikan 2. Lalu tetap ada sin. Buka kurung. 10x min 8. Dikalikan cos. Buka kurung. 10x min 8. Bentuk ini kita ubah. Namanya mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. Sama nggak ini? Jawaban yang ini, baris atas ini dengan yang di bawahnya sama nggak ya? Ini sin pangkat 19, berarti sin pangkat 18 kali sin pangkat 1. Sama nggak ini? Halo? Sama. Sama ya. Nah, sekarang sudut rangkapnya, ini kan menjadi sudut rangkap ini. Betul nggak? 2 sin P cos P misalnya. Saya anggap ini 10x min 8 adalah P, berarti 2 sin P cos P, betul? Betul? Halo? Nah, maka ini jawaban terakhir adalah menjadi bentuk yang sederhana. Y aksen sama dengan. Berarti yang ini 1000 tetap. Sampai dengan sini. Betul? Betul ya. Nah, yang ini jadi apa? Sin 2 buka kurung 10x min 8. Paham ya? Lalu 2-nya kita akan masukkan ke dalam, boleh. Jawaban terakhir berarti ini sudah menggunakan sudut rangkap. Ya, Ctrl C, saya copy. Kalikan aja yang 20-nya ke dalam. Jadi berapa ini? 20x min berapa? Ayo, min 16. Silakan. Ada yang mau bertanya? Nah, ini jawaban akhir hanya diminta bagaimana jawaban akhir itu diubah dalam bentuk sudut rangkap. Maka ada turunkan pangkat fungsi dan sudut. Ya, dengan cara komposisi ya gunakan turunan pangkat fungsi sudut. Kalau dari rantai tadi, ya ini yang ditanya teman tadi, ya harus bisa memisahkan dengan cara urutan tadi, ya. Kemudian, ini, ya. dy per dx ya, dy dv du dx. Jadi urut berantai, berarti diawali dengan dy, diakhir dengan dx, kan berantai. dy dv ya, du dx. Paham ya?
Oke. Ada yang mau bertanya? Materi sudah selesai, tinggal kamu latihan. Lalu ini masih kurang 3 menit. Nah, ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Pak, nanti soalnya berapa, Pak? Apa? Nanti UH bloknya soalnya berapa, Pak? Oh, Nanti pertanyaannya nanti ya. Maksudnya materiin dulu, materi yang saya sampaikan ini ada nggak pertanyaan dulu? Jangan mengambang dulu. Nanti kan ada informasi tentang itu. Vanessa mau tanya. Iya, silakan Vanessa. Mana Vanessa? Nih. Iya, silakan Vanessa. Iya. Soal yang nomor 7 tadi, Pak, tentang komposisi fungsi itu. Iya, kenapa? Soal nomor 7. Soal nomor 7 Itu tentang kan, iya, terus iya. itu diturunkan pangkatnya, Pak. Saya bingung kok 10-nya masih ada ya. Ini kan pangkatnya 1. Kalau hanya pangkatnya 1, oh ini mau kamu gunakan pakai turunkan pangkat. Oke, perhatikan ya. Kalau ingin kamu paksakan dengan cara pangkat, boleh. Perhatikan. Jadi trigonometri bisa menggunakan turunkan pangkat fungsi sudut. Berapa pangkatnya nih? Kalau ini kan pangkatnya 20. Kalau ini pangkatnya berapa? Halo, Vanessa? 1. 1. Oke, perhatikan ya. Kamu ingin konsisten dengan menggunakan cara itu. Perhatikan, boleh ya. Oke, perhatikan ya. Nah, kalau ingin mau ditulis, tuliskan aja agar kamu nggak bingung. Agar menggunakan, tapi kalau hanya sin gini saja sebenarnya lebih sederhana, gunakan turunkan fungsi sudut. Ini kan pangkatnya 1. Kalau pangkatnya 1 cukup gunakan fungsi dan sudut. Tapi kalau ingin menggunakan perumus pangkat tadi secara umum, boleh, tapi tulis dulu. Ini berarti 10 ya. Agar nggak bingung. Ini berapa ini dalam kurung? Sin buka kurung berapa? 10x min 8. Terus pangkat 1. Terus saja pangkat 1. Karena kamu ingin menggunakan konsep pangkat, boleh. Nah, tapi sebenarnya cara ini tidak direkomendasi sebetulnya ya, karena cukup menggunakan fungsi dan sudut. Turunkan fungsi dan sudut. Tapi nggak apa-apa, karena ingin pakai pangkat, saya jabarkan. Y sama dengan, berarti Y aksen berapa? Y aksen sama dengan, oke. Turunkan, berarti 10 kali 1 ya. Berarti 10. Berarti ini semua turunkan dulu, perhatikan. Turunkan pangkatnya dulu. Berarti pangkat berapa ini? Jadi pangkat 0 kan? Turun ya, betul? Betul? Terus kali. Turun dari sini apa? Cos. Turunkan pangkat fungsi sudut. Turun dari sini adalah cos. Nah, adalah cos. Ya. Kemudian apalagi? Turun dari sudutnya berapa? 10. Ya. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 berapa hasilnya? Kecuali 0. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 kecuali 0 adalah 1. Maka nilainya ini berapa nih? 1. 10 kali 1. Berarti ini sama dengan 10 kali 1. Berarti 10 kali 1 berapa setelah? Ini kan semuanya berapa nih? 10 kali 1 kali 10, 100. 100 ya. 100. Tinggal berapa? Cos X min 8. Berapa? 10x min 8. Kalau menggunakan seperti itu. Tetapi kalau pakai ini sebenarnya lebih cepat kalau gunakan turunkan apa? Fungsi sudut cukup. Perhatikan kalau ini fungsi sudut saja. Nah ini Y aksen sama dengan ya, turunkan fungsinya, berarti 10-nya tetap, ya kan? Turunkan fungsinya, berarti turunan sini apa? Turunan sini adalah cos. Buka kurung 10x min 8. Dikalikan, turunkan sudutnya. Turun dari 10x min 8 adalah 10. Sama dengan 100 cos, buka kurung 10x min
8. Sama nggak jawabannya Vanessa? Sama. Sama. Ya, silakan. Jadi gunakan turunkan pangkat fungsi sudut. Ya, kalau pangkatnya 1, fungsi langsung aja fungsi. Tapi kalau pangkatnya lebih dari 1, gunakan turunkan pangkat fungsi sudut. Itu komposisi. Atau gunakan dalil rantai. Intinya kamu bisa mengerjakan soal dengan cara dalil rantai atau dengan cara komposisi. Ya. Oke. Ada mau menanyakan Vanessa? Men, Ya. berarti kalau pakai turunkan fungsi sudut itu koefisien di depan fungsinya tetap ya Pak? Iya, tetap. Iya. Uh. Oke, satu lagi ya. Coba sama-sama ya. Oke, saya buat soal ini. Silakan. Oke, coba ya. Sama-sama jawabnya. Kalau Y sama dengan 5. Saya pakai sin aja biar gampang. Sin 20x kuadrat. Ya. 20x kuadrat ditambah 10x. Ya, ditambah 10x. Maka Y aksen. Coba kita gunakan dengan cara komposisi fungsi. Berarti turunkan apa? Fungsi sudut. Karena ini pangkat 1 kan? Oke, sama-sama Vanessa. Atau yang lain. Berapa? 5 cos. Cos 20x. 10x kuadrat. 40x. Nah, cos. Masih tetap ini kan? Oh, iya. Ya. Tetap masih. Kan cos kali berapa? 40 plus 10. 40x plus 10. 40x plus 10. Nah, berarti sekarang yang dikalikan dengan 5 itu yang mana? Yang ini. Kan bilangan ini. 5 ini bisa dikalikan dengan ini kan. Berarti berapa? Buka kurung. 200 X. 200x ditambah 50 Cos cos 20x. cos 20x plus 10x. Iya. Oke, udah selesai. Yes. Jadi materi kita sudah selesai ya. Oke, silakan nanti kamu berlatih. Nah, ini silakan nanti coba dilatih yang ini. Ada yang bertanya enggak? Halo? Nah, ini bagaimana kalau ini Pak nomor 10? Nomor 10 ini coba kamu gunakan rumus ini, komposisi fungsi. Ya, agar kamu berlatih. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, ya, ini kan AX, ini AX. Ya, maka P dikurangin Q dibagi K F aksen AX. Perhatikan ya. P yang ada hanya dulu, yang ada H di sini dengan ada H di sini dikurangkan. Berarti P dikurangin Q per K. Yang ada hanya kita ambil dulu. P dikurangin Q per H. Dikalikan F aksen AX. Karena hanya mendekati 0. Karena hanya mendekati 0, ini kan jadi 0, ini jadi 0. Ya. Ini enggak saya jabarkan pembuktiannya, cuman gunakan rumusnya aja. Jadi nomor 10 ini. Nah, bagaimana kalau nomor 10 ini? Berarti jadi berapa? Berarti 7 dikurangi min 5. Oh, ini ada hanya ya. Ini ada soalnya ini nomor 10 ini ada hanya. 4x min 5h ya. Ya diralat nanti ya. 4x min 5h. Ya. Saya ini karena ganti. Kalau soalnya itu adalah saya ralat di sini. Pak yang tadi itu kan plus ya? Iya. Oh, itu sih min ya. Ya kan nggak masalah. Ini kan yang penting 7. Nah, ini perhatikan ya. Nah, ini coba. Jadi soalnya 4 ini. Oke, saya copy aja nih. Nah, bagaimana kalau ini? Saya buat di bawah aja. Oke, di sini aja. Oke, kalau ini bagaimana ini? Kalau mencairnya bagaimana? Berarti kalau ini mau dikerjakan ya.
dengan syarat fx-nya itu berapa? Fx-nya adalah sin 6x. Ya. Oke, saya tulis di sini aja ya, perhatikan. Terakhir. Semoga bisa di-copy di sini. Mau nggak ya? Oh, nggak mau. Saya buat yang baru aja. Coba saya buat soal baru aja. Perhatikan ya. Misalnya fx. Saya buat soal baru aja. Fx sama dengan sin 10x. Ya. Ditanya. Nah ini. Misalnya saya buat soal gini. Saya buat soal baru aja ya. Limit. Ya. Limit H mendekati 0. Ya. Lalu saya buat ini. Saya buat soal. Yang penting. Ini F dalam kurung saya buatnya misalnya 5x ditambah 10h dikurangin F buka kurung 5x min 7h per 17h misalnya gitu ya. Ini sama yang berapa gitu ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, saran yang pertama adalah cari dulu. Kalau diketahui fx yang ini, perhatikan, diketahui fx, ya, diketahui fx sin 10x, maka cari dulu f aksen x-nya berapa. Ayo sama-sama. F aksen x sama dengan turun dari sin apa? Cos 10x. Cos 10x dikalikan 10. Seperti sama dengan 10 cos 10x. Paham ini? Paham enggak? Turunkan fungsinya dulu. Sin. Turun sin apa jadi cos. Turun dari 10x adalah 10. Paham ya? Paham sampai sini? Halo? Ya lumayan. Oh, enggak boleh lumayan, harus yakin. Fx sama dengan Yakin, sin. Pak. Ya. Yakin. F aksen x adalah cos 10x. Nah, jadi 10 cos 10x. 10-nya dari mana? Oke, saya ulang lagi ya. Kan tadi kan turunkan dari sin apa? Turun dari sin adalah cos. Ya kan berarti tetap sin 10x menjadi cos 10x. Sudutnya 10x menjadi berapa? Diturunkan jadi 10. Ya. Nah, jadi kalau saya buat secara gini, kalau ada fx sama dengan katakan sin ax misalnya. Sin ax. Apa rumus turun pertamanya? Cos x a. Berarti f aksen x sama yang berapa? Ingat turun dari sin apa? Cos kan? Cos Berarti AX. cos ax dikalikan a ya. Dikalikan a. Jadi sama? Berarti a cos ax. Paham ya? Oke. Sekarang ini hanya mengingat aja. Oke. Sekarang ini kan ini ada f5x. Berarti cari f aksen. Ini kan f aksen x. Maka carilah f aksen 5x berapa? Oke, kalau ini fx-nya adalah f aksen 5x dia berapa sekarang? Kalau fx sama dengan tadi 10 cos 10x, maka f aksen 5x berapa? Berarti 10 cos 50x. 50x. Atau dibuat kurungnya nggak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana cara jawab ini? Nah, ini kita tulis sekarang rumusnya. Ini, perhatikan. Ya, perhatikan rumusnya tadi. Kalau ada seperti ini, sama dengan, ya. Perhatikan, saya buat. Kalau kamu kerjakan menjabarkan boleh, tapi lama banget nanti, nggak apa-apa karena mau cepat. Ini ambil hanya dulu, berarti 10, berarti hanya 10 dikurangin. Ini kan kurang, iya.
Ambil hanya 10 dikurangin, buka kurung, min 7H, dikurangi 7 per 17. Yang ada hanya dulu. Artinya hanya diturunkan. Turun dari 10H berapa? 10. Dari 7H tinggal 7. Ini min 17. Ya, 17. Dikalikan F aksen, buka kurung, 5X. Kenapa 5X? Rumusnya tadi. Ya, perhatikan rumusnya tadi kan ini. Ya, P dikurangin Q per K F aksen AX. F aksen AX. Paham ya? F aksen AX. Nah. Oke, berarti sama dengan berapa ini sekarang? 10 ditambah 7 berapa? 17 ya? 17 bagi 17? 1, berarti tinggal F aksen 5. Berarti jawabannya berapa? Sudah, jawabannya adalah berapa jawabannya? 10 cos 50 X. Selesai, karena 17 per 17 1, tinggal F aksen 5X. F aksen 5X adalah 10 cos 50X. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Kita akhiri. Halo? Wow. Ya. Wow, mantap toh? Ya. Oke. Apakah ini ingin di-upload di YouTube agar saya upload? Oke, kalau sudah cukup ya, nanti akan bisa kamu agar bisa kamu pelajari ulang. Nanti akan saya upload di YouTube, bisa nanti kamu kamu pelajari ulang. Saya akhiri, selamat siang semuanya. Silakan Vanessa memimpin doa. Mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan, terima kasih buat pembelajaran matematika sudah kami terima siang ini. Kiranya apa yang diajarkan Pak Goodman bisa kami ingat dan tambahkan kami supaya bisa rajin belajar. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk mengerjakan latihan soal yang ada. Amin. Oke, terima kasih. Ini bisa kamu pelajari ulang, akan saya upload di YouTube. Silakan nanti kamu pelajari lagi ulang. Apa soal-soal yang belum lengkap bisa kamu latih mandiri ya, dilatih mandiri. Oke, selamat siang.